Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Afra Aprilia, mahasiswi program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan secara singkat hasil tesis saya yang berjudul Implikasi Peralihan Hak Ulayat menjadi Kepemilikan Individual Terhadap Pelindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat, Analisis Keabsahan Surat Hibah, Studi Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor 75, garing PDT, garing 2002, garing PT PBR. Paparan ini akan mencangkup latar belakang, kasus posisi, novelty, metode penelitian, rumusan masalah, pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Tanah ulayat merupakan tanah yang dikuasai secara komunal oleh masyarakat hukum adat yang keberadaannya diakui dalam Pasal 3 UPA dan Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945. Dalam praktik adat, tanah ulayat dikelola oleh pemangku adat untuk kepentingan bersama dan tidak dimiliki secara individual. Namun, dalam kenyataannya masih sering terjadi peralihan penguasaan tanah ulayat menjadi pengelolaan individual, salah satunya melalui surat hibah tanah ulayat. Permasalahan muncul ketika peralihan tersebut tidak diikuti dengan pengakuan dan pencatatan formal secara hukum nasional, sehingga menimbulkan konflik, terlebih ketika tanah ulayat tersebut juga dinyatakan masuk ke dalam kawasan hutan izin konvensi. Penelitian ini berangkat dari sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat Petalangan Batinmudo di Desa Segati, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Pada tahun 2008, pemangku adat memberikan hibah tanah ulayat kepada anggota masyarakat hukum adat melalui surat hibah tanah ulayat sebanyak 35. Kemudian penerima hibah tersebut selanjutnya memberikan hak kelola kepada penggugat yang dinilai mampu untuk memanfaatkan tanah tersebut untuk tujuan perladangan. Penggugat memanfaatkan tanah tersebut untuk lahan kelapa sawit seluas 70 hektar. Namun ternyata lahan tersebut diklaim atas dasar kawasan hutan berizin milik PTNSR dengan merusak tanaman kelapa sawit yang telah dikelola oleh pemilik pada tahun 2021. Gugatan secara perdata tersebut ditolak hingga tingkat kasasi. Oleh karena itu, perlu studi hukum lebih lanjut untuk menganalisis keabsahan surat hibah dari pemangku adat dan implikasi peralihan ketika tanah ulayat tersebut juga dinyatakan masuk ke dalam kawasan hutan berizin. Novelty penelitian di sini yang pertama yaitu objek kajian berbeda, yaitu fokus kajian pada peralihan tanah ulayat ke individu melalui surat hibah adat secara tertulis yang belum terdaftar, dan yang kedua melakukan pendekatan dua sistem hukum yaitu dalam perspektif hukum adat dan perspektif hukum nasional, dan analisis putusan pengadilan yang telah ingkrah sebagai objek penelitian secara doktrinal. Penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama. Yang pertama, bagaimana keabsahan surat hibah tanah ulayat yang dibuat pemangku adat dengan memperhatikan peran pejabat pembuat akta tanah atau PPAT untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat hukum adat. Dan yang kedua, bagaimana implikasi peralihan melalui surat hibah adat terhadap perlindungan hukum masyarakat hukum adat Petalangan Batinmudo Langkan Desa Segati berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor 75 garing PDT garing 22 garing PT PBR. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian doktrinal dengan memilih tipologi penelitian deskriptif analitis yang menggunakan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Alat pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen atau studi kepustakaan, dan metode analisisnya yaitu menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum adat, surat hibah tanah ulayat dari pemangku adat tersebut menurut adat Petalangan Batinmudo Langkan Desa Segati sah karena memenuhi syarat yaitu dilakukannya musyawarah adat, diketahui oleh anggota masyarakat hukum adat, dan disetujui oleh pemangku adat. Namun dalam perspektif hukum nasional, surat hibah tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dibuat dalam bentuk akta otentik PPAT sebagaimana Pasal 1686 KUH Perdata Jungto Pasal 37 PP Pendaftaran Tanah tidak dikonversi menjadi surat keterangan tanah dan tidak didaftarkan di kantor pertanahan. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menyatakan surat hibah tidak sah dan batal demi hukum karena belum adanya pengaturan tanah ulayat yang mengatur di daerah tersebut, tidak ada tombo dan saksi adat, dan ternyata pemberian diberikan setelah terbitnya pemanfaatan hutan diberikan kepada PTNSR. Akibatnya, hakim di sini lebih menekankan kepastian hukum formil dan pembuktian formal sehingga tidak melihat pertimbangan hukum adat yang masih berlaku. Hal ini terabaikannya Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945. Implikasi peralihan tanah ulayat menjadi pengelolaan individu membuat masyarakat hukum adat kehilangan kepastian dan perlindungan hukum atas tanah ulayatnya.
bahwa saat sengketa ini terjadi, pihak penggugat hanya sebagai pihak pengolah saja yang merupakan bukan bagian dari anggota masyarakat hukum adat itu, sehingga penggugat yang justru dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menanam kelapa sawit di atas objek sengketa. Akibatnya, masyarakat hukum adat kehilangan kesempatan sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk menggugat. Terlebih, posisi masyarakat hukum adat ini di sini lemah karena belum diakui atau mendapatkan eksistensi secara pengakuan formal. Kesimpulan penelitian bahwa surat hibah tanah ulayat sah menurut hukum adat, namun dalam perspektif hukum nasional tidak sah sehingga tidak dapat menjadi alas bukti kepemilikan. Peralihan hak ulayat melalui hibah menimbulkan masyarakat hukum adat kehilangan hak penguasaan dan pemanfaatan tanah dan kesempatan untuk mempertahankan tanah ulayat ketika diklaim oleh pihak eksternal. Saran penelitian bahwa masyarakat hukum adat perlu untuk menjaga dan melestarikan tanah ulayat. Kemudian yang kedua, pemerintah daerah bersama BPN setempat perlu untuk melakukan inventarisasi, registrasi, dan pendaftaran tanah ulayat dengan melibatkan partisipasi masyarakat hukum adat dan pemangku adat serta melibatkan PPAT sebagai langkah preventif untuk mencegah sengketa terjadi. Demikian diseminasi singkat tesis ini, semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.